Baik, teman-teman sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mam semuanya pada malam hari ini sudah hadir. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Mam Sela juga sudah hadir di tengah kita. Baik, seperti yang teman-teman sudah ketahui, pada malam hari ini untuk mempersingkat waktu gitu ya, karena memang eh, banyak dari anak-anak kita juga kayaknya kondisinya sedang kurang sehat ya, begitu pula dengan anak Mamsei sendiri nih. Kita doakan sama-sama semoga anak dari Mamsei ini lekas sehat kembali. Amin, Allahumma amin. Baik, saya bacakan CV dari Mam Sela terlebih dahulu ya, para mam semuanya. Welcome to my story. Aku adalah seorang ibu dengan 3 anak, yaitu Aisyah, Dinara, dan Baby L. Tentunya aku bisa sampai di tahap ini dengan peran suami yang mendampingi aku sejak merintis hingga saat ini. Nah, narasumber kita malam hari ini bernama Saila Taradia Habib, Eshum MM. Tempat tanggal lahir Bandar Lampung 31 Mei 1992. Masya Allah, masih muda banget, Say. Kemudian riwayat pendidikannya dari SD sampai SMA, beliau di Bandar Lampung. Kemudian S1-nya di Universitas Indonesia, Sastra Inggris. Dan S2-nya di Universitas Bandar Lampung, Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi ya. Nah, ini dia anak-anak tersayangnya, Masya Allah, Tabarakallah. Yang pertama Aisyah, kemudian Dinara yang nomor 2, kemudian yang ketiga adalah El. Masya Allah, cute banget ya. Kemudian ini adalah business experiences dari Mamsei. Beliau adalah owner Bini Skincare Ibu dan Anak. Kemudian beliau juga pemilik saham restoran Sambal Alu dan berbagai bisnis lainnya seperti jual pakaian ekspor impor, jual aksesoris handmade 2023, jual makanan rumahan, kedai duren PKOR 2014, co-founder Granny's Nest Cafe, dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah ya, bisa kita lihat teman-teman semuanya. Kemudian organization experiences-nya juga beliau adalah founder Ibuku Bahagia, pengurus BPD HIPMI Lampung 2021, pengurus ISEI Lampung, dan pengurus PPAK Kosmetika Indonesia. Dan berbagai experiences sebagai speaker, ada narasumber HIPMI Expo 2017, Entrepreneur Zaman Now, dan yang terbaru adalah di Makna Fest ya 2024. Inspiring Woman, cerita cinta dan cita dan cinta seperti itu. Baik, mohon untuk moms yang baru bergabung boleh langsung di-mute ya. Terima kasih. Lalu berbagai achievement dari Mom Sela sendiri dari tahun 2019, beliau sudah memulai brand dengan produk Nourishing Balm. Kemudian di tahun 2020 perusahaan mulai eh, mengajukan ini ya, BPOM halal dan tersertifikasi halal dan BPOM. Kemudian 2021 juara 1 dan 2 perusahaan berprestasi versi Kemenpora dan Kemenperin. Kemudian beliau di tahun 2022 aktif dalam kegiatan sosial dan memberdayakan kurang lebih 25 UMKM lokal dalam program BMD. 2023 merilis produk kolaborasi dengan Dwi Handa. Di tahun 2024 beliau telah berhasil menjual lebih dari 3 juta produk dan aktif di sosial media dengan memiliki pengikut 300.000. Begitu juga beliau telah memiliki 1.000 mitra aktif dengan pendapatan hingga 300 juta per bulan. Masya Allah. Dan berikutnya adalah awards yang pernah beliau dapatkan. Yang pertama adalah juara 1 Wirausaha Muda Berprestasi 2021 Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Kemudian juara 2 Startup Kosmetik 2021 Kementerian Perindustrian RI. Kemudian 9 Nine Womanpreneur Berkarya RI oleh Putri Tanjung, ex Lenovo. Kemudian juara 1 produk terinovatif 2021 di Sperindak Provinsi Lampung. Masya Allah. Dan yang terakhir ini adalah award sebagai top brand di Shopee. Nomor 1 dalam kategori produk terlaris di Shopee. Masya Allah, tabarakallah ya. Eh, Teman-teman semuanya, telah kita saksikan
profil dari Mom Sheila. Ya, sekarang saya mau matikan dulu. Baik, saya mau menyapa Mom Sheila dulu nih. Apa kabarnya Mom Sheila pada malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Moms. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya buat Bundi yang udah ngajakin aku untuk berpartisipasi malam ini, terus juga bisa silaturahmi sama momi-momi di sini semua. Ya, terima kasih banyak. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya dan tim Mom Sheila mau menyempatkan gitu ya, sharing di komunitas kami yang masih sangat kecil gitu ya, yang baru bertumbuh 2 tahun ini. Jadi biasanya komunitas kami ini, Mom Sheila, kalau boleh berbagi sedikit, biasanya kami memberikan tentang tema-tema parenting setiap pekannya gitu ya. Tapi malam ini adalah malam yang sangat spesial gitu ya, karena malam hari ini kami membagikan, mengenai tema, bisnis gitu ya, entrepreneur gitu. Jadi, tidak hanya narasumbernya yang spesial, temanya spesial, jadi hari ini juga rame banget gitu ya, karena biasanya kami itu paling hanya 20, 25 gitu ya, karena tiap pekan gitu ya dilakukan dan alhamdulillah saat ini sudah 32. Baru separuhnya dari 67 yang sudah mendaftar. Baik, tanpa berpanjang kata, mungkin saya bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Mom Sheila mengenai awal mulanya gitu ya. Karena kita sebentar ya, Mom ya. Oke, terima kasih. Banyak sponsor nih di sebelah. Mom Sheila gini ya, jadi, kita nih sebagai ibu rumah tangga gitu ya, mungkin beberapa juga berkarir gitu ya, memiliki kegelisahan ingin mempunyai kemandirian secara finansial gitu ya. Tapi juga, tetap bisa memberikan pengasuhan terbaik buat keluarga gitu ya. Tapi kita tuh bingung gitu, Mam. Bingungnya mulainya dari mana ya? Atau di sini bahkan sudah beberapa peserta nih sudah punya, Mams, sudah punya usaha. Beberapa saya baca itu ada yang sudah punya usaha kuliner, ada yang sudah punya usaha di event organizer, boket, kemudian craft gitu ya. Udah banyak gitu ya. Tapi ada juga yang masih bingung gitu. Nah, yang saya ingin tahu bagaimana sih Mom Sheila bisa memiliki ide berbisnis di skincare untuk ibu dan anak ini gitu. Awal mulanya seperti apa? Ya, terima kasih banyak Bundi pertanyaannya ya. Kalau sebelumnya bisa dilihat teman-teman tadi di portofolio aku, di CV aku tuh banyak banget sebenarnya pembelajaran dan kegagalan yang pernah aku lewati gitu ya. Jadi kayak sebelum sampai ke sini tuh sebenarnya udah ibaratnya tuh melewati gunung, lewati lembah lah kalau kata Ninja Hattori gitu ya, udah banyak banget gitu loh yang dilalui untuk sampai ke titik ini gitu. Nah, kalau untuk Bimi tersendiri, ini sebenarnya awalnya tidak sengajaan, Bundi. Jadi agak lucu sih ceritanya dari beberapa bisnis yang aku lalui, jatuh bangunnya. Ini semoga dari belajar dari sini teman-teman nggak perlu ngelewati lembah kayak aku ya. Jadi kayak tiru yang insya Allah berhasil-berhasilnya aja. Jadi yang kemarin gagal itu jangan ditiru gitu. Nah, jadi kalau Bimi tersendiri sebenarnya nggak sengaja di tahun 2019 itu aku lagi aktif-aktifnya tuh bantuin suami di resto. Jadi justru latar belakang kita tuh berdua sama suami itu di kuliner, Bundi. Kita punya kafe lah gitu di Bandar Lampung. Nah, setelah itu waktu itu aku lagi hamil anak kedua. Jadi pas waktu anak pertama, aku masih bisa nih bawa anak pertama, jaga kafe sampai malam, sampai closing gitu. Nah, giliran punya anak kedua tuh lagi hamil, jadinya serba susah gitu loh, kemana mana gitu. Apalagi waktu itu aku pas punya anak pertama itu yang memegang prinsip yang kayak semuanya mau aku kerjain sendiri, pokoknya aku nggak mau ada mbak. Jadi kayak anak yang pertamaku tuh pokoknya harus aku pegang. Jadi beneran rumah tangga, terus sama ngurus anak pertama, itu aku beneran nggak pakai mbak sampai anak kedua. Itu aku masih bertahan nggak pakai mbak tuh waktu di Lampung. Nah, singkat cerita aku mulai, merasa kayak aku tuh kan orangnya harus berdaya ya, harus aktif. Akhirnya aku suka ngeliat ini maaf, macet nggak? Suara aku lancar nggak? Lancar. Lancar ya?
Aku takut ke-skip. Akhirnya aku Lancar, mulai lancar. lancar ya? Aku awalnya tuh ngeliat YouTube sih sebenarnya, ngeliat YouTube channel luar buat buatan skincare gitu. Awalnya aku make buat diri aku, kayak buat scrub bibir, terus buat pelembab, dan waktu itu followers aku belum begitu banyak, tapi lumayan lah di Bandar Lampung aku followersnya dulu 14 ribuan, kalau nggak salah di tahun tuh 14 ribuan. Terus aku mulai cuman ngepost aja apa yang aku buat selama hamil, kegiatan aku, terus kayak skincare aku. Ternyata malah banyak orang yang salah fokus sama skincare buatan aku. Padahal tuh kemasannya masih jelek banget, kemasan kosongan banget gitu kan. Nah, dari situ memang kita kan harus jago ngeliat peluang ya. Terus banyak yang nanya, gimana cara buatnya, padahal aku udah spill resep, tapi namanya orang pengennya, udahlah kalau bisa gue beli, beli aja, ngapain kayak buat gitu. Akhirnya awalnya itu minta dibuatin. Oke, aku open PO deh, open PO gitu ya. Jadi memang modalnya itu pun dulu nggak gede gitu, cuma 180 ribu aku ingat banget. Jadi memang orang PO itu yang aku puterin. Uangnya masuk, baru aku puterin beli bahan dan qadarullah, masya Allah waktu itu langsung 100 pieces sold-nya. Sampai aku kebingungan kayak, "Waduh kok banyak banget ini, buatnya mampu nggak ya aku?" Gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah mampu walaupun dicicil, waktu itu buatnya masih rumahan dan yang beli itu masih orang-orang terdekat. Karena waktu itu kan belum paham BPOM, belum ngerti harus terdaftar, karena mikirnya ya udah deh, ternyata orang pengen nyobain, ya udah kebaikan ini nggak boleh aku pendam sendiri, biar orang juga nyobain produk aku. Awalnya dari ketulusan itu sih, sampai masya Allah kadang nggak nyangka juga sih sampai di titik ini ya. Jadi pas waktu di masa pandemi, resto kita tutup justru malah Allah gantikan dengan rezeki yang lebih melalui Bimi. Waktu itu Bimi lagi naik-naiknya banget tuh di masa pandemi. Masya Gitu Allah. singkatnya Bundi, sebenarnya masih panjang banget, tapi nanti sembari ngobrol aja. Iya, Masya Allah ya. Jadi di tahun 2019 tuh berawal dari tidak sengaja yang justru membawa berkah gitu ya. Benar, Maksudnya benar. Masya Allah ya. Jadi awalnya tuh bikin sendiri ya, tapi karena sekarang permintaan makin banyak, jadi akhirnya sudah pakai pabrik gitu ya. Dan Maklon. namanya maklon gitu ya bahasanya. Enggak, sebenarnya bukan karena permintaan banyak Bundi, Oh, tapi dari. ketika makin banyak yang mau gitu ya, terus Ya. aku tuh baru paham, temanku dokter kebetulan, jadi dia ngasih tahu kalau skincare itu kamu harus legal, harus BPOM, harus kalau bisa halal. Alhamdulillah sekarang Bimi udah halal. Terus aku kan rumahan, ngerjain aja dulu masih pakai kompor gitu, kayak Masya Allah ya. nggak mungkin banget gitu loh bisa BPOM, karena standar BPOM itu kan harus pabrikan, Betul, apalagi aku anak betul, daerah Bundi, betul, jadi emang betul. susah banget. Masya Sampai akhirnya di bulan ke-6 itu aku udah agak give up lah, karena Allah. ya tadi aku tuh udah mulai disorot lah, karena lumayan penjualan aku tuh gede sih, bisa sampai 600 pieces sebulan yang kayak gitu. Saat itu belum BPOM dan aku masih jual di sekitaran Bandar Lampung tuh. Itu yang produk Nourishing Balm atau apa Iya, itu? Oh, yang Masya nursing Allah. balm. Oh, iya, iya. Terus mungkin masih rezeki ya Bundi, jadi ketemu dokter temanku tuh dia bilang, "Kamu nggak mau maklon aja," kata dia. "Formulasi kamu ini bisa loh dibawa ke pabrik, nanti dibuatkan yang persis gitu. Atau malah lebih bagus karena dia pakai pabrik kan, beneran langsung dokter yang turun tangan, langsung formulator yang turun tangan." Ya itu masih rezeki. Terus akhirnya aku dikenalin sama teman aku, sama salah satu pabrik. Aku tuh sampai Google maklon itu apa, aku bener-bener Masya Allah. belajar, tadinya otodidak lewat Google, bener kayak, oh ternyata artis itu punya brand, bukan dia punya pabrik, tapi dia maklon. Terus aku mikir, aduh biayanya mahal nggak ya, gini-gini. Tapi dengan keyakinan, alhamdulillah Allah maha baik. Mungkin Allah juga menjauhi aku ya dari pinjam-pinjam gitu ya. Ternyata pabrik aku tuh baik banget karena dia pabriknya dulu belum gede gitu ya, masih pabrik yang khusus untuk skincare dokter lah, dia belum buka buat umum waktu itu. Jadi dia ngasih aku tempo, Bundi. Waktu itu aku boleh tempo 30 hari. Jadi aku boleh jualan dulu produk aku, setelah itu aku bayar ke dia, tapi dengan syarat aku harus ngambil waktu itu 100 per bulan selama 3 tahun. Itu aku deg-degan banget mau tanda tangan MOU-nya, kayak aku mampu nggak ya gitu. Jadi Di-challenge aku gitu ya. aku minta ridho dulu sama orang tua, sama suami. Jadi segala apapun yang aku lakukan dari dulu ya, mau ngisi acara aja, aku izin dulu, minta ridho sama suami, "Pak doain ya, nanti aku mau ngisi Zoom," kayak gitu. Kalau lagi mau dealing-dealing sesuatu, aku pasti nelpon orang tua aku meskipun jauh, gitu loh, minta doain gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang membuat aku dipermudah sih dalam segala hal. Kalaupun ada kesulitan tuh aku nggak pernah ngerasa yang berat-berat banget.
Kalau berat ya udah mungkin berapa hari doang udahnya lewat. Nah itu ya Masya Allah ketika udah bisa pabrik tadi, udah BPOM, udah halal, terus itulah baru bus langsung mitra-mitra itu tuh juga nggak sengaja awalnya reseller aku tuh nanya cuman bisa nggak aku jualin Momshe gitu, cuman gitu doang awalnya. Kayak gimana caranya ya itu reseller, aku biasa main di kuliner kan. Iya. Akhirnya aku pelajari lewat Google juga, terus aku tanya-tanya dia karena dia sebelumnya salah satu reseller kayak makanan gitulah. Emang sistem kamu gimana? Oh, kalau kita ngambil 6 diskonnya begini-begini Mamshe. Karena aku pelajari aja dulu waktu masih bisa beli 6 jadi reseller gitu. Kayak dari mulut ke mulut, Heeh. ya alhamdulillah ternyata ngebantu juga ya di masa pandemi banyak ibu-ibu yang dirumahkan, banyak WFH, itu justru kita naik-naiknya tuh dari situ. Jadi Masya kalau Allah. bisa aku tangkap sih, Bun, kayaknya agak langka juga ya, maksudnya kayak Masya Allah, BIM ini aku anggap anugerah banget sih. Iya. Mungkin aku anggapnya memang segala yang dipermudah karena aku ngerasa banget di BIM ini aku melakukan segalanya itu dengan ridho Allah sih, sama ridho orang tua dan suami gitu. Sampai detik ini pun kadang aku nggak nyangka kayak di balik gempuran para kompetitor, para brand-brand besar yang di belakangnya orang-orang hebat, Iya. atau yang investornya gede-gede, tapi Bimi investornya Allah Bun. Jadi kayak Masya Masya Allah gitu kan, kayak sampai hari, jadi kadang masih merinding sih kayak ya ampun aku bisa di salah satu di mereka Backingannya mungkin belum Allah ya sehebat Moms mereka. ya. Iya gitu. Hmm. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Memang apa namanya kalau word of mouth itu memang kalau dalam marketing itu memang strategi yang paling efektif ya Mamse ya. Bahkan Mamse sendiri tidak pernah menyangka bakal langsung melesat gitu ya di masa pandemi gitu ya. Dan ini menjadi berkah tersendiri gitu ya. Saya tertarik dengan apa namanya, Mamse ini senang sekali belajar otodidak gitu ya. Jadi dari yang tidak tahu maklon, kemudian tidak tahu bagaimana reseller gitu ya, sampai akhirnya mengambil S2 FE nih jangan-jangan Enggak, itu aku udah S2 melakukannya sih gitu. pas waktu itu. Oh itu Pas lagi waktu itu aku S2. hamil gitu ya. Jadi aku wisuda pas lagi hamil. Oh, Masya Allah. Dan itu Mm-mm. sudah menjalani bimbingnya ya Mamse ya. Udah belum ya waktu itu ya 2019 di Nara. Udah. Ya, Tapi jadi sambil jalan tapi gitu ya. masih rumahan. Masya Allah ya. Dan tadi Mamse katakan bahwa meskipun ada tantangan tapi tidak terlalu berarti karena backingan Mamse ini Allah, restu orang tua, restu suami gitu ya. Bahkan hal sekecil ini yang mungkin kalau orang-orang mungkin udah menganggapnya Zoom doang gitu ya. Tapi Mamse itu sampai sedetail itu gitu ya. Untuk Zoom aja minta restu, ridho orang tua gitu ya. Dan saya merasa bersyukur juga pernah bertemu dengan orang tua Mamse secara tidak sengaja, itu merupakan anugerah juga dan akhirnya mempertemukan kita di sini ya Mamse ya. Salam untuk orang tua, mudah-mudahan masih ingat saya gitu ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mamse, kalau boleh tahu nih, ketika kita menjadi seorang pengusaha kan pasti banyak tantangan gitu ya. Kalau mungkin untuk usaha-usaha kecil tantangannya karena sepi misalnya ya, awal-awal baru memulai itu misalnya kok sepi nih followernya gitu, atau ketika live nggak ada yang beli gitu. Gimana sih biar kita tuh tetap semangat gitu, Momsei, menyemangati diri untuk eh, terus jualan, berinovasi dan melakukan hal-hal lainnya untuk menarik perhatian market kita gitu, seperti itu, Momsei. Masih ke mute, Moms? Biasa ya emak-emak ya, mamanya kelihatan nih. Ya, kalau dulu aku flashback ya, yang pertama kalau mau jadi pengusaha itu kita harus fokus sama ngerubah mindset dulu sih. Jangan pernah mau gampang, terus harus siap juga ketika misalnya ini basic ya, sebenarnya kayak ketika kita gagal kita harus siap bangkit gitu, terus mau upgrade diri. Kayak teman-teman sekarang ini udah Masya Allah banget ya, mau ikutan Zoom meskipun di sela-sela kesibukannya gitu kan. Terus yang salah itu kalau kita terus jalan tapi tanpa ilmu Bun. Dulu itu yang aku salah gitu tuh, sering gagalnya kenapa? Karena tanpa ilmu gitu. Kalau sekarang kan ilmu udah mudah banget diakses, di YouTube segala macam juga ada. Kalau mau ngikutin cara aku dulu di Bimi itu aku ngikutin step guru aku namanya Mas Jaya Setia Budi. Mas Jaya Setia Budi itu teman-teman bisa cari di YouTube Jaya Setia Budi. Beliau punya 7 formula buka langsung laris. Nah, itu kalau diikutin Jaya Setia Budi. Kalau diikutin insya Allah itulah yang dilakuin Bimi step-stepnya.
Jadi kadang kita tuh jualan tapi kita nggak mengevaluasi nih marketnya siapa, asal jual aja. Jadi kita harus tahu dulu nih market yang kita jual ini apa. Kita bisa ngelihat potensi atau peluang tuh di sekitar kita. Misalnya kita memang kalau kita nggak jago produksi, kita mungkin masih bisa gitu loh, ngambil barang orang atau apa, di repackaging lagi, terus ditambah value-nya. Terus tadi kalau aku dulu saat memulai, aku bikin target kecil doang, kayak satu hari itu minimal aja 5 terjual. Dan nggak malu, aku selalu nawarin orang terdekat aku dulu. Cari cara paling mudah untuk jualan adalah jangan malu untuk nawarin orang terdekat, gitu. Jadi aku dulu selalu bikin target, hari ini harus laku 5 deh. Oke, aku nawarin siapa ya? Mulailah WhatsApp, "Ini aku lagi ini, mau cobain nggak?" Gitu-gitu. Tapi harus siap juga ditolak. Kalau ketolak, nggak boleh baper. Nah ini nih, yang sulitnya mindset ibu-ibu ini kadang masih suka baperan. Kalau Bener. nggak dibales atau belum di-read, dikiranya nggak mau beli atau dikira sombong. Nah, Mm-mm. hal yang kayak gitu tuh harus putus dulu tuh urat malunya gitu loh. Itu harus putus dulu urat malunya gitu. Itu baru kalau misalnya kita udah berusaha 1 hari aja nggak terjual tuh 5 nawarin sana sini, baru boleh ngeluh. Tapi kalau kita cuman berdoa, tapi nggak berusaha, kayak nungguin aja atau ngode-ngode, posting-posting tanpa ada penawaran, ya bismillahirrahmanirrahim aja dah, semoga keajaiban ada gitu ya. Karena dulu pun aku gitu, posting terus, "Itu apa Mamsy?" "Oh ini pelembab yang sering aku gunain buat harian, mau nyoba, nih aku punya resepnya." "Enggak lah Mamsy, kalau jual aku mau deh." Nah itu kan aku peluang, oh ya udah aku jual. Setelah itu baru aku nyoba posting, terus nawarin, ada yang mau nyobain nggak, aku pun pernah ditolak kok. Bahkan aku ngasih sampel ke gratis, karena itu masih kosongan, aku ditolak kayak enggak dulu deh, karena orang takut gitu loh kan produknya belum ada merek. Itu tuh di depan rame, aku pernah inget banget sampai sekarang tuh aku masih inget, aku ditolak depan rame-rame lagi kumpul acara. Aku bilang, "Bawa aja." Enggak deh," bener-bener yang diginiin. Kayak, Eh, "Ah, ya udah," gitu. Tapi ya udah harus berbesar hati aja. Jadi kan kayak, ya udah itu acuan kita untuk suatu saat, kamu pasti bisa nerima produk aku, atau kalaupun nggak kamu, orang lain, gitu. Masya Yang tadi, yang paling penting adalah mental dan berani. Setelah itu uji produk itu nomor satu. Jadi kita harus tahu nih, boleh jadi menurut kita produk kita udah oke banget, Hmm. tapi ternyata, orang lain itu nggak cocok atau merasa misalnya kalau makanan deh, nggak selera dia, selera orang kan beda-beda ya. Makanya kalau aku dulu selalu ada uji tes produk. Jadi kita jangan pelit-pelit nih, ngebagiin produk kita walaupun kecil-kecil sampel. Hmm. Itu buat minta feedback-nya orang. Kalau dulu aku selalu gini, bahkan dulu aku endorse awal-awal yang masih ratusan ribu tuh, aku selalu bilang sama KOL aku zaman dulu, "Cobain dulu ya pakai produk aku, kalau misalnya nggak cocok, nggak usah di-post." Aku sampai berani bilang gitu, padahal deg-degan ya kayak 200 ribu dulu berarti banget gitu misalnya kalau endorse kan kayak, ternyata alhamdulillah cocok gitu kan, jadi mereka mau posting. Tapi aku memberanikan diri karena kalau nggak gitu aku nggak tahu nih feedback-nya cocok atau enggaknya atau gimana. Nah setelah itu baru kita review, kalau misalnya dari 10 orang tapi cuman 2 orang nih yang bilang nggak enak atau kurang cocok, itu berarti masih valid. Karena kan dari 10 cuman 2 nih yang cocok. Gitu juga kalau 100 produk, cuman 10 orang yang nggak cocok gitu kan, berarti cuman berapa sekian persennya kita evaluasi, tapi sebenarnya itu nggak masalah, artinya produk kamu udah valid. Kecuali kalau kamu jual 100, yang komplain tuh 50 orang. Nah itu berarti harus dievaluasi, berarti memang produk kamu harus diperbaiki. Gitu juga di Bimiko, aku selalu ngecek, dites dulu berapa orang sih yang nggak cocok, ternyata banyak juga kan namanya skincare ya, ada yang cocok, ada juga yang cocok. Itu tapi kita udah ngelakuin survei kayak 0,1% sih. Jadi memang beberapa kulit mungkin yang sensitif banget atau apa, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Memang mungkin, memang nggak cocok pakai punya kita, nggak apa-apa pakai punya orang lain yang lebih cocok. Kita nggak pernah klaim kayak semua produk kita semua orang cocok, gitu. Masya Gitu, jadi Allah. kalau sepi, "Udah nawarin belum hari ini?" Udah gitu aja. Jangan-jangan nggak Jangan nawarin. gelisah ya, dan jangan baper ya, Momse ya. Mhm mhm. Gitu. Apalagi kalau lagi postingnya kita pas lagi PMS lagi tuh. Jadi aduh makin gak enak aduh gitu ya. Kayaknya gimana gitu. Itu jadi gitu ya Bunda ya. Jadi jangan baper dan jangan menyerah. Saya tertarik dengan tadi Mamse kan ketika menawarkan waktu itu belum ada mereknya ya. Jadi merek Bimi ini muncul kapan ya Mamse dan terinspirasi dari apa? Penasaran deh Iya. saya. Apa karena dari bahan-bahannya dari madu atau apa gitu ya? Iya.
karena dari Bandung awalnya. Jadi lucunya memang Bimi ini organik banget ya. Jadi Ya Allah, ya. bahkan merek itu dipilihin netizen lewat voting Instagram. Jadi aku tuh kepikiran kayak biar mudah Bi aja deh, kan lebah gitu. Tadinya aku nulisnya Bi pelembab serbaguna dulu awal-awal. Terus aku coba Bi kayaknya jelek deh, harus ada akhiran. Aku bikin dulu votingnya Bimi atau Biu. Oke. Biu gitu. Ternyata banyak yang milih Bimi. Ya udah deh, ambil aja Bimi. Bahkan logonya ini tahu nggak sih? Logo dulu tuh ini logo 200 ribuan yang ini. Jadi gara-gara ini suami aku kan dulu ikutan juga nih jual madu, gara-gara aku jual itu kan Bimi kan, ngambil bahan bakunya kan Beeswax tuh sama petani lebah. Dia jual madu, terus dia bikin logo sama temennya 200 ribu apa 400 ya? Sorry 400 ribu waktu itu. Terus gak dipakai karena kata dia logonya terlalu imut, gak usah dipakai deh gitu. Terus aku pikir ya udah deh buat aku aja. Jadi karena sayang uang udah keluar, aku pakein lah di Bimi. Jadi aku kayak tapi ini lucu juga kok, bentuknya lebah gitu kan, kayak love, cinta gitu kan. Jadi penuh cinta. Ya udah aku jadiin gitu loh. Jadi kayak sebenarnya apa ya, maksudnya kita pinter-pinter ngeliat peluang aja sih gitu. Kalau aku kan memang lebih praktisi ya, jadi kayak mempraktekkan langsung gitu. Masya Allah, jadi semuanya ini ya, kayak dimudahkan gitu ya Mamse ya, baik sengaja ataupun enggak gitu, kayaknya semesta mendukung gitu ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Mamse, ketika menjalani bisnis ini kan bersama suami ya, merintis bersama ya. Kemudian ada kesulitan nggak sih ketika komunikasi? Kan kadang kalau kita bisnis bareng suami mungkin isi kepalanya bakal beda gitu ya. Dan itu ada nggak sih Ya. kayak gimana gitu ya, berantem-berantem kecilnya atau menyamakan perbedaannya itu seperti apa, Momsey? Kadang jangankan sama suami ya Bundi, temen sendiri atau keluarga juga bisa aja ribut masalah bisnis gitu kan. Jadi kita harus tahu sadar posisi, kalau aku gitu sih. Kalau misalnya di bisnis, aku tuh memang orang depan banget. Jadi aku yang istilahnya public relation-nya lah yang ngurusin kayak marketingnya. Tapi kalau suami itu orang belakang, jadi dia kayak sistemnya, ngawasin, sistemasinya udah bener apa belum. Pokoknya dia lebih mikirin jangka panjangnya lah, itu dia. Terus gimana nggak ribut ya itu, sadar posisi aja gitu loh. Tapi giliran di rumah, ya sadar lagi kalau suami itu selalu di atas kita gitu kan. Kita harus berbakti sama suami. Jadi kalaupun misalnya di kantor kita paling nongol, ya di rumah ya kamu jadi istri lagi, jadi ibu lagi. Jadi harus sadar posisi aja. Ketika di kantor gimana, ketika di rumah ya switch lagi gitu. Kita hanyalah ibu rumah tangga yang memang punya kewajiban untuk mengurus suami dan anak-anak gitu. Jadi tahu posisi aja gitu. Kalau ribut-ribut kecil sih ya aku pasti nggak pernah mau lama-lama ya. Beda kayak 1-2 tahun pernikahan. Kalau ribut tuh kayak malu aja gitu loh, udah tua, terus juga pernikahan juga udah di atas 5 tahun, aku udah 8 tahun. Jadi kayak semuanya sama-sama baik buruknya kita udah saling tahu. Jadi kalau yang kayak diem-dieman atau berantem itu aku nggak pernah sih Bundi. Paling kalau sebel kayak cuma 1-2 jam udah kayak nggak ada apa-apa lagi gitu. Masya Allah ya, jadi kita harus paham posisi kita ya, Momsey ya, dan tahu kekuatan diri kita masing-masing ya. Jadi kalau kita belum saling tahu kekuatan, mungkin di awal-awal bakal sering banyak perbedaan ya. Beruntungnya Mamsey ini udah saling tahu kekuatannya. Mamsey di depan layar, dan suami di belakang. Enggak, dulu juga ribut-ribut terus juga Bundi Oh gitu sebelum ya. sadar posisi gitu kan. Ya. Kayak Dan iya, seiring jadi berjalannya waktu ya. mungkin aku kasih tips sedikit boleh Bundi, tapi lebih ke Boleh rumah banget. bukan menggurui ya, tapi yang aku lakukan dulu sama suami. Jadi dulu aku pernah waktu ngejalanin resto aku coaching nih sama salah satu coach. Tapi yang pertama di coaching itu adalah hubungan aku dulu nih sama suami gitu loh. Jadi waktu itu aku disuruh siapkan 2 lembar HVS, 1 buat aku, 1 buat suami aku. Terus ketika suasana lagi enak, kita saling menuliskan nih. Satu yang bagian depan hal apa misalnya yang kita sukai dari hal apa yang kita inginkan, yang di belakang hal yang kita tidak sukai. Terus kita tukeran, jadi suami sama kita tuh saling tahu, tapi habis itu kita nggak boleh baperan, bahkan harusnya saling maafan, terus juga saling saling misalnya saling peluk lah gitu kan. Jadi biar satu sama lain saling tahu. Kalau aku dulu malah aku inget banget
Dulu hal yang nggak aku sukai misalnya suamiku cuek, aku pengennya diganti, kalau aku lagi ganti galon, aku pengennya dibantuin, sesimpel itu aja gitu. Terus kayak hal yang aku sukai kalau misalnya diperhatiin, ditanya udah makan apa belum. Pokoknya aku list sampai panjang-panjang apa aja, ternyata sebenarnya, bukan suami yang nggak laki-laki itu kan memang harus dikasih tahu ya, nggak bisa dikode-kode. Jadi kita kasih tahu aja tuh di tulisan itu apa aja yang, kita harapkan dari dia, terus sebaliknya yang kita nggak sukai dari dia itu apa. Halo? Masih ya? Oke. Kok tadi gelap soalnya. Ya. Ya, gitu juga suami. Ternyata jangan-jangan sama, apa, misalnya dia nggak sukanya apa, terus yang dia sukai apa. Jadi jangan sampai kita menerka-nerka gitu loh. Padahal mungkin kita kayak udah sebel banget, ternyata suami kita juga sama, dia juga sebel sama kita, makanya nggak nemu. Akhirnya itu lumayan ngebantu banget sih dalam hubungan aku, kita punya sama-sama list yang kita mau dari pasangan seperti apa diperlakukan, yang kita nggak suka dari pasangan apa. Bahkan aku kayak hal kecil, kalau suamiku misalnya, buang apa ya, misalnya maaf ya, misalnya hal bercandaan lah ya, misalnya kayak ngupil sembarangan, aku nggak suka banget tuh sampai aku tulis, maksudnya sedetail itu gitu loh. Jadi kayak, oh ternyata ini jadi masalah ya buat dia gitu loh. Bagi dia biasa aja gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu, jangan-jangan selama ini kadang kita gini ya, maafnya kalau kalau misalnya apalagi udah berbisnis, tapi kalau hubungan suami istri kita tidak baik, itu biasanya juga mempengaruhi sih, karena tadi ya saling ridhonya itu, gitu. Betul. Masya Allah, jadi intinya komunikasi ya Mamsey. Jadi Benar. kadang-kadang kan kita suka agak sungkan ngomong atau malah diem-dieman berhari-hari, malah jadi Mhm, rawat ya. Jadi lebih baik dibikin list gitu ya Mamsey. Jadi kita mhm, dan itu bisa bantu maintain hubungan suami istri ya. mhm. Menarik banget nih Masya Allah. Baru berapa pertanyaan tapi kita sudah banyak menggali nih dari Mamsey dan di kolom chat udah banyak juga pertanyaan. Mamsey kan tadi saya lihat nih kayaknya Mamsey ini eh, apa ya, meskipun banyak tantangan di dunia bisnis, kemudian tapi terlihat di keluarga tuh bisa seimbang gitu ya. Gimana ya caranya bisa tetap jadi istri, jadi ibu untuk anak-anak, itu susah nggak sih Mamsey? Dan gimana sih caranya gitu loh? Kadang kita aja Mmm. yang kayak cuman ibu rumah tangga aja udah antar jemput anak, masak itu aja udah kayaknya ribet gitu ya. Perlu waktu me time aja kadang kadang kurang gitu ya. Nah ini buat mom saya sendiri gimana sih caranya gitu ya bisa seimbang semua itu? Sebenarnya semua tuh nggak seindah yang terlihat di sosmed, Bundi, gitu loh. Oh gitu Nggak ya. ada yang iya, nggak ada yang sempurna gitu ya, sama aja aku juga seorang ibu yang kalau Oh capek ya. nangis, terus kalau kalau ini tadi aja pas mau apa, ini Zoom ini ninggalin anak-anak kan mana yang satu sakit, mana satu Iya. berantem sama adiknya, jerit-jeritan, sama gitu loh. Kadang kalau aku udah nggak tahan banget, pasti aku kamar mandi sambil mandi nangis deh, itu sama aja gitu loh. Cuman, ya tadi ya, hidup itu kalau aku selalu megang, ya hidup itu untuk disyukuri, ups and down tuh pasti ada. Namanya juga hidup ya, ketika kita mau misalnya menemukan pelangi pasti harus ada hujan dulu gitu kan, harus ada badai dulu. Hidup kita dari dulu selalu nangis, ketawa, seneng, aku udah nganggep itu kayak siklus aja gitu loh. Sebel banget hari ini, besok kita happy gitu loh. Selalu kayak gitu nggak sih hidup? Nggak ada kan yang kayak seneng, terus happy, terus Mmm, sempurna, terus gitu mhm kan, enggak gitu. mhm. Kalau aku tadi membagi waktunya ya tadi ya, kayak tadi lagi-lagi sadar posisi. Misalnya kalau aku sekarang kan, udah nggak kayak dulu ya, maksudnya kalau dulu karena aku masih kepegang anak satu gitu ya, aku memegang teguh, aku nggak mau pakai Mbak. Tapi ini ada kejadian yang akhirnya aku harus pakai Mbak, karena dulu aku tuh sebenarnya nggak suka ada orang lain di rumah aku gitu loh, maksudnya nginep gitu ya. Jadi waktu aku lagi ngurus anak kedua, kan kalau bayi kan suka tidur sambil nenen. Nah, aku bawa tidurlah karena kecapean, aku ketiduran juga. Nah, si kakak itu umur 2 tahun saat itu dan dia itu kan waktu itu aku nggak ada mbak, gitu. Dan orang tua aku juga kan nggak tinggal bareng aku tinggal di rumah mertua, tapi mertuaku nggak tinggal di situ, gitu loh. Terus jadi nggak ada yang jagain, jadi kakak aku kasih TV aja saat itu. Tahu-tahu dia masuk ke kamar, dia nangis, mukanya udah penuh balsam semuka-muka. Aku langsung merasa bersalah banget karena dia nangis kepedesan kan. Dari situ aku kayak, ya udah deh aku harus punya mbak minimal buat ngeliatin anak-anak aku gitu. Nah dari situlah aku, belajar untuk kayak, ya udah aku nggak bisa sempurna loh, mau semuanya aku kerjain sendiri. Akhirnya aku mempercayakan walaupun sambil aku pantau jadi punya mbak. Itu pun kayak kalau misalnya berbisnis sekarang kan aku alhamdulillah
Kalau dulu memang aku belum punya tim, sekarang aku udah punya tim. Jadi aku bisa pantaunya lewat HP gitu kan. Aku jarang banget, beneran aku jarang banget ke kantor. Jadi alhamdulillah karena udah punya tim ya udah bisa dilepas. Jadi kalau ada momen-momen tertentu aku kantor, selebihnya kita lewat online. Terus kalaupun acara dilihatnya kayaknya aku sibuk banget acara, padahal enggak juga. Kayak hari ini aku nggak ada acara sebenarnya, satu acara cuman aku skip karena anak aku lagi sakit gitu. Jadi aku nggak ini. Besok aku ada kajian tapi kayaknya aku skip. Jadi dalam seminggu itu mungkin aku 3 sampai 4 acara tapi nggak full time gitu loh, Bundi. Jadi kayak ada pagi ke siang tuh sama anak-anak, kalaupun pergi tuh sore itu 4 sampai 6 jam lah. Udah pulang ya udah, anakku tuh juga mau mandinya sama aku, segala macamnya sama aku gitu kan. Jadi cuman nggak sering aku post aja yang kayak gitu gitu loh. Nah gitu, Masya jadi Allah. kayak jangan pernah ngerasa kayak, "Wah aku nggak ibu yang sempurna nih, wah aku begini nih," gitu. Aku pun ini anakku lagi tipes, terus memang bisa dibilang tuh yang nomor 2 gizinya lagi kurang tuh, karena dia makannya pilih-pilih. Nah itu sebenarnya aku merasa bersalah ya, kayak, "Wah aku nggak sempurna nih jadi ibu, nggak bisa milihin yang perfect, aku nggak bisa masak kayak ibu-ibu kebanyakan, kerjaan aku GoFood kalau nggak nyuruh mbak." Itu bener loh, jujur itu fakta ya. Jadi nggak ada yang Sama sempurna, kok, justru Mam. justru aku iri kadang sama ibu-ibu yang bisa masak gitu loh. Aku punya restoran, dulu aku punya restoran gitu kan sama suami, tapi akunya jago nyicip, bukan jago masak gitu loh. Jadi kayak, ya udah gitu loh, kita punya kelebihan masing-masing yang nggak semua orang punya gitu kan. Karena setiap manusia itu kan memang diciptakan unik loh Bun, nggak ada yang bisa sama kayak Bundi, nggak ada yang bisa sama kayak Betul, mobil-mobil di sini gitu betul, kan. Jadi betul, pasti ada kelebihan gitu. betul. Setiap orang punya Mhm. struggling masing-masing ya, Mamse ya. Bener. Betul, kita hanya lihat tampakan luarnya saja ya gitu, padahal kita semua juga sama berjuang gitu ya. Ini menarik banget ya, jadi di Bimi ini saya perhatikan ya, Mamse, produknya itu selalu inovatif gitu ya. Jadi selalu mengeluarkan, produk-produk baru itu apakah ada tentunya karena sekarang sudah ada tim, pasti ada tim khusus yang apakah, lihat di market kira-kira kebutuhannya apa gitu ya, apa seperti apa Momse? Mungkin ini nanti bisa menjadi bahan untuk para bunda semua di sini yang sudah punya usaha untuk lebih mengembangkan lagi, karena kan pasti keinginan pasar itu akan terus berbeda gitu ya. Udah punya nourishing balm nih, lucu banget gitu ada yang modelnya lollipop gitu ya, itu kan lucu banget gitu. Itu gimana sih bisa keluar ide-ide kayak gitu tuh, idenya dari mana tuh, Mamsey? Nah, salah satu kelebihan yang bisa aku banggakan lah ya, dan aku akui dari diri aku tuh di kreativitas sih. Jadi kalau aku nggak jadi pengusaha, mungkin aku udah kerja di TV, entah aku jadi tim kreatif atau apa. Nah, itu memang hobi aku. Jadi salah satunya kayak produk, percaya nggak sih Bun, sampai detik ini developing produk tuh masih sama aku Bun. Belum bisa dilepas ke karyawan. Kalaupun dilepas itu kayak cuman mereka mengevaluasi, misalnya udah jadi, apa yang salah nih bentuk tulisannya, Mhm, minor-minor sampai, dari apa tuh namanya, sampai kayak contoh desain itu masih aku yang ngerjain untuk saat ini. Jadi untuk beberapa produk, sebenarnya harusnya udah punya R&D tersendiri ya, maksudnya kalau aku kan konsepnya, kalau R&D kan udah pabrik. Terus sekarang sih karena udah ada sistem, aku udah nggak bisa lagi nih yang sesuai suka-suka aku. Kalau dulu kan kayak, "Wah, aku aja pakai lotion, pasti semua orang pakai lotion juga, jadi aku pakai deh." Jadi kayak berdasarkan aku gitu loh. Nah, kalau sekarang itu alhamdulillahnya suamiku tuh udah bangun market research, jadi memang bener-bener, di-riset gitu loh dengan kebutuhan, terus diwawancara beberapa orang sampai 50 orang, diambil data besarnya, apa sih sebenarnya yang lagi dibutuhkan. Sampai kayak tahu loh kenapa sih misalnya kompetitor tuh buat size-nya gede banget tapi harganya mahal, kenapa gitu kan. Hal-hal kayak gitu ada, kenapa sih buat kemasan kecil murah biar apa. Ternyata tuh aku tuh kemarin terlalu awam kayak, oh ternyata ada reason gedenya loh gitu. Ternyata, kompleks ya dunia bisnis ini nggak semudah yang aku pikirkan gitu. Nah kalau untuk sampai saat ini kemarin Suti Balm sama Suti itu masih aku yang ini, terus aku juga sebenarnya kok aku buka ya nggak apa-apa deh, aku lagi develop lotion, terus aku lagi develop beberapa series gitulah buat kulit yang benar-benar sensitif. Udah 4 produk lagi sih, habis itu udah aku serahkan sama tim. Jadi job job desk aku terakhir mengelarkan hal yang lagi aku kerjakan Masya gitu. Allah. Mhm. Ternyata masih mengkonsep sendiri, desain sendiri, dan semua sendiri ya, meskipun sekarang sudah Desain orang ya, cuman ya, oh konsepnya desain aku. orang ya, kok, Iya, nih Mam misalnya nih, tuh contoh mana evaluasi kelihatan nggak sih? juga. Nggak kelihatan ya? Nggak bisa ya muka ya? Nah, tuh Iya. desainer aku tuh Oh iya, nge-review, Masya Allah. ngasih gitu-gitu. Mhm, 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 mhm.
Baik, Masya Allah, tak terasa ya. Ini banyak banget pertanyaan di kolom chat. Saya mungkin Boleh dimulai. jalan, boleh ya? Aku Iya. mau bertanya secara langsung dulu deh, boleh? Silahkan, Mam semua yang mungkin mau bertanya. Saya persilahkan, mumpung ada Mam saya di sini loh, kita bisa kulik-kulik ilmu di sini. Ada yang mau bertanya secara langsung? Oh, ada Bunda Dona, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Kayaknya wabarakatuh. aku malu memperkenalkan diri Anda nih. mah nggak usah nanya di sini ya sebenarnya ya. Tiap hari kita ketemu di komunitas. Mau nanya sama emak sendiri sebenarnya ya. Aku mau tanya nih Mamse, kan tadi Mamse mohon maaf, boleh kecilin sedikit? Iya, aku mau tanya nih, tadi aku jujur banget terinspirasi banget sama Mamse, meskipun aku sudah kenal Mamse, tapi aku baru dengar ceritanya hari ini. Masya Allah. Makanya aku beruntung banget join di Zoom ini ya, Mamse ya. Nah, kebetulan kan aku tahu sendiri ya, aku kan punya usaha di bidang buket ya. Untuk bidang buket ini sebenarnya baru rilis di 9 bulan yang lalu. Karena mengingat kreativitas aku yang nggak bisa diem ya, ngutak-ngatik, gunting-gunting, jadinya aku punya buket. Tapi di sisi lain, banyak orang nih di belakang aku yang mungkin kurang suka ataupun bahasa kasarnya tuh nyinyir lah kayak gitu. Jujur aku ketika mendapatkan kritikan tersebut, aku masih ada rasa baper nih, Mamse. Masih kadang suka, ya Allah gue udah capek loh, kok kayak gini ya, udah capek loh, kok nggak menghargai banget. Even itu adalah komplainan dari customer. Seperti itu. Nah, kan di sini kan tadi aku dengar Mamse ini strong banget ya, dapat komplainan, tetap strong. Nah, di sini pertanyaan aku, Mamse kalau misalnya kita mendapatkan komplainan atau baperan atau nyinyiran dari orang lain, itu sikap kita seperti apa yang bagusnya? Apakah kalau cewek kan biasanya nangis ya, nangis berjam-jam baru hilang. Nah, kalau misalnya aku nangis kan kayaknya udah nggak mungkin ya, punya anak malu juga ya. Nah, untuk sikap kita tuh sebenarnya bagaimana ya Mamse, mengingat Mamse di sini udah usahanya tuh udah banyak banget ya. Dan di sini aku sih mau belajar dari Mamse biar baperan itu tuh hilang gitu. Kalau untuk baper dikatain sih sebenarnya aku strong, tapi kalau untuk dikatain tentang usaha dan kreativitas kita yang udah capek-capek nih, kayaknya aku tuh masih belum bisa gitu loh, Mamse. Boleh Gitu. dicontohin nggak Bunda Dona? Iya, contohnya gimana nyinyirnya? Biar kita mungkin paham. Oke, baik. Contohnya kayak misalnya ada yang beli nih buket. Kok lu bentuknya kayak gini sih? Kok lu kayak gini sih? Kok kayak gini? Kok di tempat lain nggak kayak gini sih? Kok harganya kayak gini sih? Nah, itu jujur aku baper banget, Mamse, karena aku udah ngejelasin berkali-kali nih, misalnya udah menjelaskan berkali-kali kalau ini tuh susah loh, kreativitas itu nggak akan bisa dibeli oleh apapun loh. Tapi karena ini customer, kita mau marah juga nggak mungkin kan. Jadi bapernya itu cuma dinangis. Nah, aku belum se-strong itu untuk menghadapi customer nih, Mamse. Seperti itu sih. Mungkin Mamse boleh dikasih lihat tips and triknya. Sebelumnya izin, Dona punya katalog nggak? Punya, Mamse. Berarti dia mesen harusnya udah ngeliat katalog dong? Betul, tapi kalau untuk namanya buket itu katalog, ini kan kadang-kadang namanya homemade ya. Kadang-kadang ada handmade, ada ke kiri sedikit, ke kanan sedikit gitu. Dan itu dipermasalahin, dan sebenarnya di katalog tersebut juga sudah ditulis kalau ini tuh handmade. Jadi nggak mungkin 100% sama kayak yang sebelumnya kita buat. Seperti itu. Kalau untuk Bimi kan mungkin bisa sama ya, Mamse ya. Kalau buket kan ada miring sedikit, ada kanan sedikit. Nah, itu situ aku masih baperan sih, Mamse. Masih kadang-kadang hampir tiap ada orderan dan komplainan tuh nangis. Kayak Tadi gitu sih, Mamse. dari 10 orang yang pesen, ibaratnya yang komplain kayak gitu berapa? Iya, cuman paling 1 atau 2 orang sih. Oh, 1 sama 2 ya. Berarti kan harusnya masih valid lah ya gitu kan. Kalau misalnya tadi 5 orang, baru kamu baper banget lah gitu. Kalau dari aku sih selalu menjadikan kayak komplainan itu tuh buat kita muhasabah diri sih, buat kita evaluasi gitu ya.
Oh, padahal di situ udah ada keterangan nih. Kalau misalnya di situ pasti ada perbedaan sedikit, walaupun jadi maksudnya nggak sama persis lah gitu. Itu harus ditegaskan lagi. Kalau perlu di bold, kalau perlu digedein atau di invoice ditulis. Mohon maaf, misalnya karena ini handmade atau apa perkataannya dibikin malah bagus. Jadi kreativitas akan selalu berbeda gitu loh. Jadi diperjelas lagi malah itu jadi USP namanya, unique selling value. Karena kan biasanya kalau handmade itu juga dicari ya sama orang asalkan kamu menjelaskan lagi di awal. Terus jangan baper. Ngapain baper? Aku kira setengahnya orang yang beli ke kamu ngomel kayak gitu loh. Kalau itu sih maksudnya kayak cuman buat masukan aja karena ada beberapa orang mungkin kebetulan kamu lagi dapet customer yang idealis gitu loh, yang perfeksionis. Jadi kayak miring sedikit atau bengkok sedikit bakal ngomel gitu loh. Tapi ya itulah cara kita untuk bisa belajar gitu loh, paham karena ada ada berbagai macam tipe-tipe customer. Sama aja kayak Bimi kayak ini yang ngerti bahan baku, ini bahan bakunya yang begini-begini jenis apa? Ini jenis apa? Banyak yang begitu. Cuman kayak cuma beberapa orang, oh berarti artinya aku perlu mengedukasi admin aku gitu loh, akan bahan-bahan baku. Karena ada beberapa orang juga yang benar-benar kayak gitu. Nah, sifat kamu pas waktu mendapat komplain itu berbesar hati nggak kayak, ini kan handmade, saya, iya mohon maaf ya, doain ya untuk kedepannya bisa makin sama nih sesuai katalog, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Udah beres, biasanya orang-orang komplain itu kayak cuman pengen mendengar permintaan maaf kita aja. Tapi kalau kita masih bersih tegang kayak, kan aku udah bilang itu homemade gini-gini, gak bakal ketemu. Dan tahu lagi ya tadi the power of mouth, kadang yang negatif itu lebih cepat ketimbang positif. Nah, takutnya kan dia nggak puas gara-gara satu orang, terus cara kita misalnya balasnya sebenarnya dalam hati dongkol, beneran dongkol. Cuman kan kita sebagai penjual tuh harus siap kayak, maaf ya, mohon maaf ya, kata maaf dan terima kasih itu harus mudah banget diucapkan. Gitu juga bukan sebagai penjual aja ya, tapi dalam kehidupan. Maaf dan terima kasih. Memang kadang sulit ya ngucapin maaf dan terima kasih itu. Cuman emang harus selalu kita latih gitu. Jadi jangan baper Mom Dona, santai. Semangat Bunda sedikit Dona. nih, sampai di toko aku tuh sampai ada tulisan, please jangan baper ya Beb. Buat menyemangati diri ya Bun ya. Iya nggak Kalau apa-apa. nggak boleh, kalau Karena boleh aku saya mungkin baper. ini ya, nambahin sedikit Bunda Mm-mm. Dona katanya tuh kalau customer yang komplain tuh katanya ya Mamse, kalau di marketing tuh justru adalah customer yang sayang loh sama kita. Yang perhatian ya. Perhatian. Mm-mm. Justru kalau yang nggak komplain dia akan langsung ninggalin. Dia langsung diem-diem ngomongin Oh jelek ke orang benar-benar. lain, terus nggak beli-beli lagi deh sama Mam Dona gitu. Ilmu Gitu. ya benar-benar. Aku juga pernah Jadi anggap aja dia tuh sayang dan komplain pengen tapi dia kebaikan repeat. lebih. Nah itu boleh ditambahin Mom Dona. Kasih ini misalnya kalau dia komplain tambahin, oke deh Mam, mohon maaf ya sebelumnya, ini untuk pembelian kedua aku kasih diskon 10% atau pembelian kedua aku kasih potongan 5.000. Nah, Iya. hal-hal kayak gitu aja dikasih komplimen, jangan lupa. Oh iya, sama satu lagi nih Mamsan. Aku kalau jualan orangnya kasihanan. Terus kamu gratisin gitu. Bukan digratisin sih. Jadi kadang gitu tuh Mam saya gimana iya, tuh ya? aku orangnya Sering kasih kasihan. bonus. Bukan kasihanan ya. Kan kita sudah punya katalog nih. Misalnya harga buket yang seperti ini, biasanya kalau buket itu bukan lebih ke kreativitasnya sih, lebih ke isinya Mamse. Untuk isinya seperti ini dan bentuknya seperti ini, harganya segini. Tapi kalau untuk banyak orang, bukan orang kenal aja sih. Even itu yang beli lewat Instagram itu minta diskon misalnya 30%. Tapi karena aku kasihan ketika aku hitung budgetnya masuk, maksudnya bahan-bahannya itu balik lagi ke kita sesuai modal, itu tetap aku kasih sehingga jujur untuk saat ini keuntungannya itu malah dibilang untung sih nggak untung ya. Dibilang untung sih nggak untung, tapi lebih jualan sukarela sih. Nah itu tipsnya boleh dikasih nggak Mam sih, kalau kita tuh kalau jualan jangan sukarela. Itu aku sering banget kebablasan dengan jualan sistem kasihan. Supaya untuk laku sih Mamse sebenarnya. Ya kalau di awal-awal sih nggak apa-apa, trik marketing misalnya kayak
promo bulan Juli 10 orang pertama yang mesen diskon 20% gitu. Boleh. Jadi dibuat sistem ya. Yang salah itu kalau kita tidak tersistemasi. Jadi karena kita kasihanan ujungnya merusak sistem kita sendiri. Dulu juga sama kok, aku orangnya nggak enakan. Tapi mau nggak mau setelah masuknya suami aku ngebuat aku jadi lebih tegas lah dengan sistem. Paling kalau memang mau ngasih ya ngasih aja gitu loh. Tapi jangan merusak sistem gitu loh. Karena nggak enak jadi kayak ya udah deh diskon 30%, atau kalaupun itu boleh beb tapi kalau kamu pembelian di atas 100.000 ya, atau kamu ngambil buket, kamu mahalin aja, kamu ambil buket bunga yang tipe C misalnya, boleh dapat diskon. Jadi gitu, jangan langsung nerima karena apa, nanti tersebar juga. Dona gampang nih bisa minta diskon berapapun gitu. Jadi malah jadi kebiasaan gitu loh. Jadi jangan buat jadi kebiasaan juga gitu. Baik, sudah Oke. Terima kasih terjawab banyak ya Mam Bunda Se Dona. tipsnya. Terima kasih Bunda Terima Dona. kasih banyak Mam Se. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Tadi kayaknya ada Bunda Tia sudah raise hand. Jadi mau bertanya Bun? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, kan sebelumnya saya tuh jualan bolu, Mam. Bolu kukus di Bandung tuh. Terus tuh ternyata saya sudah nangis. Iya. Gila ya ibu ya, Masya Allah luar biasa. Insya Allah. Next pertanyaan dulu aja kali. Baik. Ya. Di next Terus, pertanyaan dulu. Oh, masih. Oh masih. Masih bisa Bunda Tia? Atau next aja? Masih di mute, Bun? Oh ya, kita tuh pindah ke Kota Baru aja cari dari Bandung tuh. Alhamdulillah kita tuh udah ada rumah gitu. Jadi mencoba usaha lagi buat bikin bolu tuh. Ternyata kan saya sistemnya ke warung-warung tuh Bun. Ke warung-warung simpan bolu-bolu tuh, bolu kukus mini-mini. Ternyata rugi, Mam. Itu teh kelihatan. Saya nyimpen tuh 12 biji, setiap warung teh ada 6 warung. Saya simpen tuh. Karena peminatnya kurang, jadi rugi banget waktu saat itu teh. Terus teh saya tuh pindah haluan gitu. Asalnya dari ke bolu, sekarang ke kuliner. Saya tuh sekarang tuh bikin pecel lele, ayam bakar, ayam bacem bakar, ayam serundeng, segala lah saya bikin gitu. Alhamdulillah tuh Mam, karena saya kan komplek di sini tuh. Jadinya teh sistemnya delivery, banyak yang beli gitu. Alhamdulillahnya teh. Nah, saya tuh nggak tahu nih ini untung atau rugi ya saya ngejual ayam pecel lele dan ini tuh karena kita main jual aja. Tapi tidak kelihatan untung ruginya. Kalau misalkan bolu tuh kelihatan untung ruginya karena dari bicisannya kan Baik. terjual. Udah bisa ditangkap pertanyaannya. Jadi Bunda nih nggak tahu gitu ya untung ruginya karena nggak pernah menghitung biaya produksi ininya ya. Gimana Mom Say? Silakan. Terima kasih. Kalau Bunda. ayam tuh kan bisa juga dihitung dari per piecesnya. Misalnya kita jual potong 4 atau potong 8. Nah itu kan bisa kita, nah itu benar harus belajar HPP, benar. Aku udah agak lupa ya, udah lama nggak megang resto. Dulu sih aku ngitungin. Penjualan. Ngitungin. Jadi makanya sebelum jualan ya kita harus tahu dulu dong. Apalagi nih kalau misalnya jual makanan itu memang pasti kan kadang suka tiba-tiba harga naik cabe, tiga-tiga ini. Makanya kita harus plusin sekian persen gitu loh GoFood. untuk nah ya GoFood tuh bener tuh. Untuk ininya apa kalau dulu aku berapa ya plusnya ya? Aku lupa deh. Aku tuh plus 10% apa ya aku tambahin lagi terus sama mau keuntungan berapa. Aku lupa deh kalau kuliner. Di sini ada nggak yang usaha kuliner? Mungkin boleh nih Bundi kita sekalian bantu. Ya, saling sharing. Mungkin teman-temannya ada usaha kuliner. Bisa sharing. Kalau boleh, kalau ada yang usaha kuliner, mau sharing cara ngitung HPP, raise hand ya. Yang pasti kalau aku ngeliat berarti nih, kalau dari sudut pandang aku, keuangannya masih berantakan sih. Jadi kita memang harus, kalau simpelnya bikin pakai Excel atau pakai buku dah,
Jadi kayak modal, terus pengeluaran, Betul. terus net profitnya berapa, jadi kita tahu gitu loh. Jadi per hari closing itu kita udah tahu nih modal hari ini, misalnya beli ayam berapa, beli ini berapa, terus tadi dijual aku nggak bakal bisa ngitungin jualnya kalau kita nggak tahu nih, misalnya ayam hari itu berapa. Makanya cari ini, langsung memang toko langganan yang memang bisa seminggu tuh, sebulan tuh harga nggak naik, jadi flat. Ayamnya harganya berapa gitu, jadi kita tahu gitu loh. Terus kalau tahu itu per piecesnya berapa kan dihitung tadi. Kan kalau misalnya kue kan dihitung satu kue. Ayam juga sama kalau aku per porsi. Satu ayam, saya satu ayam satu. Kok jadi belajar kuliner lagi, aku lupa banget deh. Maafin ya. Jadi Gak ada nih, Bunda, gak ada yang. Ya, nah ini Budi. Shirley Eka nih rasain, mungkin dia paham kali. Coba. Bunda Naila sepertinya mau Jadi menambahkan. aku tuh Assalamualaikum. Salam Mm-mm. wabarakatuh. Jadi suami aku tuh bergerak di bidang kuliner yang kayak Nah, tempatnya Nah, kue. Nah, mm-mm. kebetulan aku tuh bisnis di bidang pancong Masya Allah. gitu. Tuh. Nah, jadi kalau misalkan mau ngitung dari segi bahan, terus berapa picisnya, jadi itu aku kalau misalkan satu adonan nih, misalnya 1 kilo, nah nanti dihitung nih berapa, misalnya bisa jadi 1 kilo itu jadi 20 porsi. Nah, ntar dihitung lagi dari bahan apa rasanya, kan suka ada varian rasa tuh. Nah, itu per piecesnya berapa, nanti dihitungnya dapat. Aku tuh kalau jual pancong kan 12.000 ya, gimana rasanya. Nah, itu setiap hari itu dikeluarin, misalnya aku keluar hari ini sekilo, besoknya 2 kilo. Nah, itu dihitung lagi habis berapa gram, dari varian rasanya, topping-toppingnya. Nanti aku catat lagi kalau nggak di tab, kalau nggak aku tulis manual gitu sih dari gramnya tersebut kalau aku di kue ya. Kayak gitu. Terima kasih Bunda Naila sharingnya. Mudah-mudahan Bunda Tia ini ya sudah cukup paham ya. Alhamdulillah Ini cukup. ini tadi barusan aku Google sih ya, emang Google tuh ilmu number one ya. Ini ada Betul. salah satu yang aku baca, dia cakep nih. Nanti aku share di kolom chat ya, gitu. Ya pasti tadi kalau HPP tuh benar, ternyata kita harus ngitung dulu biaya misalnya Produksi. pembelian kita bahan baku, terus biaya produksi itu kan ada juga di gas, terus tenaga kerja, sama keuntungan yang mau kita dapatkan. Biasanya sih kalau makanan di 20% aja udah bagus. Kalau Ya. makanan 20-30%, karena nggak mungkin sampai 50%, nggak ada yang beli nanti, gitu kan. Nah itu nanti aku share ya, maaf belum terlalu banyak bisa membantu nih. Udah lama soalnya nggak kulineran. Terima kasih Aku Bunda sambil ngirim. Naila dan Mam Sei. Tadi sepertinya ada Bunda Serly yang mau bertanya juga. Silahkan Bunda. Terakhir ya karena saya akan membacakan dari kolom chat. Silakan Bunda Serly. Silakan Bun, masih di mute. Bunda masih di mute, silakan. Dibuka audionya Bun, Bunda Serly Eka. Iya, maaf. Halo, Ya, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum, Kak. Halo, Assalamualaikum, Mamsey. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku sebenarnya udah kenal Mamsey sih. Cuman aku juga baru dengar ceritanya di webinar ini. Baru tahu jelas perjalanannya di webinar ini. Sebelumnya aku punya usaha juga di bidang minuman, di minuman boba. Cuman sekarang tuh lagi off. Aku mau nanya gimana caranya bertahan di saat, kan namanya kalau ada minuman yang lagi hits itu kan kadang pendapatannya naik, terus tiba-tiba kalau sudah nggak hits lagi dia turun. Gimana caranya bisa bertahan di saat pendapatannya lagi nggak banyak, sedangkan kita kan harus beli bahan baku atau apa namanya peralatannya kayak botol kayak gelasnya atau Gelas. sedotannya gitu. Itu gimana ngasah keuangannya gitu Ya, di baik saat sudah menangkap ya, pendapatannya. Mam Iya. Sei. Itu agak Terima pertanyaan kasih. yang berbeda soalnya. Tadi kan gimana caranya, maksudnya usaha yang tadinya kan
kalau lagi Jadi ada 2 viral ya. gitu kan laku, Heeh. tapi Heeh. giliran misalnya lagi sepi, ini malah lagi off ya? Off-nya kenapa? Off-nya karena satu gak ada yang jaga. Nah itu juga gimana misal apa namanya terhalang kayak modal gitu. Misalnya kalau misal ada bayar orang jaga gitu kan ada nambah Pengeluaran ya. Pemasukan. gitu. Iya. Ya. Jadi ini kalau mau buka tapi masih belum tahu ya mau buka kapan, kalau dari orang jaga nanti laku nggak ya gitu ya pertanyaannya ya maksudnya. Iya, jadi masih kayak takut kayak gitu untuk keuangannya. Oke, jadi dulu Bundi, aku pernah jualan waktu lagi zaman viral-viral itu es kepal Milo. Iya, Tahu nggak? tahu Dulu banget, kan tahu. viral banget ya. Jadi ada namanya bisnis sapi perah. Kalau istilahnya itu kalau tangga bisnis, circle bisnis dari sapi perah dia bisa jadi bintang, atau maaf jadi bisnis yang mati gitu loh Musiman ya. gitu. Oh ya. Musiman. Jadi kalau bisnis sapi perah itu mungkin kayak es kepal Milo, atau dulu viral boba, lagi viral-viralnya terus ada es yang keluar asap itu gitu kan. Itu kalau bisnis musiman itu biasanya bertahan cuma sampai 6 bulan viralnya. Paling bagus itu bertahan 1 tahun gitu. Jadi dulu aku jualan es kepal Milo tuh sampai ngantri nguler-nguler. Pas udah hilang, dulu aku pernah sempet dapat 1 hari itu 7.500.000 zaman es kepal Milo. Modelnya murah banget kan ya. Alatnya itu cuma 500.000 si alat-alat gininya gitu kan. Terus cuman ngadon Milonya gitu kan. Milonya mahal sih ya kalau Milonya. Tapi kan kita campur susu kental manis zaman dulu. Nah, itu ketika pas sepi turun itu cuman dapat kayak 50.000 udah alhamdulillah aku waktu itu. Pas lagi sepi-sepinya. Nah, tapi yang paling penting itu kita tuh pertama kalau cari tempat, apalagi yang kita lokasi jualannya itu offline ya, carilah yang dimana ada marketnya, atau istilah itu kumpulan semutnya lah. Apakah kalau misalnya boba atau es itu dekat sekolah, atau misalnya dekat apa namanya ya tempat kuliah gitu kan. Kadang kan kalau tempat kerja mungkin orang jarang, apa ini marketnya murah nih, makanya harus ke anak-anak SD, anak SMP. Jadi harus tahu. Jadi tempat kita itu juga harus strategis gitu loh. Kalau dulu aku paling gampangnya nyari di mana misalnya di situ ada Indomaret atau Alfamart atau McD, aku buka dekat situ. Karena kan mereka itu udah pasti kalau brand besar kan mereka udah melakukan riset ya, dan riset tuh mahal. Nah, kita UMKM dulu itu kan mestinya kayak nggak punya modal lah buat riset ya, kita ngikutin aja tempat mereka berada, berarti kan mereka udah tahu nih tempat yang strategis untuk buka di mana. Nah, itu gitu satu. Terus yang kedua, kita berinovasi, misalnya kalau boba, maksudnya kita jualan di situ doang, kenapa nggak nyoba untuk masukin ke event-event? Misalnya kita kerjasama sama catering, misalnya apa sih dulu itu pondokan ya istilahnya ya, kalau lagi acara ya. Pondokan dibuat versi yang lebih mini-mininya atau apa, jadi kita buat kayak 100 packs gitu berapa, itu cara cepetnya. Dulu es kepal Milo aku juga aku gituin, aku bilang aku tuh pernah loh jaga-jaga pondokan di kondangan. Dulu suami aku yang ngangkat-ngangkat itu pas es kepal Milo. Jadi kayak udah mulai sepi, gue ngapain ya biar laku. Akhirnya aku tuh memang gak tahu malu ya, astagfirullahaladzim. Jadi aku tuh dapat undangan temen nih, misalnya lamaran. Wah, lamaran berarti bentar lagi nikah. Jadi aku nawarin, mau nggak di nikahan kamu cobain dong buka pondokan es kepal Milo aku, murah kok. Harganya misalnya dulu per packsnya goceng minimal 100, maulah bantu aku ya gitu-gitu. Kan kadang kalau temen kan ya udah deh boleh gitu. Akhirnya awalnya aku menawarkan ke teman-teman yang mau nikah dulu gitu loh. Dulu tuh gitu, sempet lah nyampe 5 orang kondangan tuh sempet gitu loh. Aku cobain kayak gitu, bener-bener bawa-bawaan barang sama suami aku kayak gitu-gitu. Jadi itu harus apa ya, kreatif aja. Oh iya ya, boba aku bisa nih masuk ke event apa tadi, ulang tahun kek atau apa kek. Paling gampang nawarin temen yang mau acara dulu gitu. Atau punya jago buat bakso, bisa juga masuk kayak ke pondok-pondokan tuh cara yang enak menurut aku ya, karena langsung lakunya tuh lumayan banyak kan, kayak bakso atau pempek gitu. Iya, sudah cukup menjawab ya Bunda Sherly ya.
Jadi Iya, aku kita, jadi baru kepikiran buat masukin event-event gitu sih. Awalnya Masya nggak kayak Allah. nggak berani. Semoga sukses selalu Bunda Sherly ya. Baik, Terima sudah. kasih, Oh, Mamse. ada satu lagi. Sama-sama. Tadi kita udah berjanji terakhir sebetulnya, tapi nggak apa-apa deh, satu lagi Mamse ya. Silakan Bunda Devi. Terakhir nih ya, nggak ada lagi udah untuk penanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jadi ini Waalaikumsalam nambah ya, maaf ya, Mam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi gini, Mam, kan saya saat ini kan usaha sama suami mie ayam. Nah, kami kan mie ayam Wonogiri yang apa ya, standarnya Wonogiri aja gitu, tanpa ada tambahan yang kekinian gitu. Nah, jadi tuh sekarang di dekat rumah ada buka gede nih mie gacoan gitu. Oh, Nah, gitu. di mie gacoan kan banyak tuh ya, Ma, variasinya dan sebagainya. Nah, kami tuh eh sekarang ya bukannya ini sih, cuman memang pendapatnya agak sedikit menurun ya, karena tetangga-tangga juga pada nanya sebenarnya kan, tante ada ininya enggak, tante ada ininya enggak, ya memang kami tidak menyediakan gitu. Jadi akhirnya mereka pesen yang di tempat lain gitu kan, yang ada macam-macamnya seperti itu. Nah, memang berasa banget sih, Mam, perbedaannya gitu. Semenjak ada beberapa di sini seperti itu, jadi akhirnya berasa banget. Nah, saya cuma mau ini aja sih, mau nanya, sebenarnya bukan nanya ya, minta saran sih, Mam. Ada kepikiran sama suami gitu, mau eh, bikin yang mirip-mirip gitu ya sama yang di situ gitu, di gacoan. Cuman saya belum berani karena takutnya kebanyakan yang dibikin malah jadi mubazir gitu. Jadi apa ya, ini ciri khas kita tuh kayak gini gitu. Jadi kalau kita ngasih yang banyak kayak gini macam-macam tiba-tiba ternyata dalam satu hari yang minatnya cuma satu dua seperti itu. Jadi akhirnya Baik. terbuang gitu. Udah ngeluarin modal lumayan gitu. Nah, kira-kira gimana ya, Mama, ya sarannya, apa tetap saya lanjut gitu ya dengan apa ciri khas kami kayak gini, apa emang kita ikutin gitu ya kekinian yang nambah-nambah seperti yang mie gacuan itu. Pertanyaannya Gitu sih, menarik Mam. banget nih, Mamse. Iya Masya gitu, Allah. soalnya ya dari sini kan banyak anak-anak muda Iya. gitu, remaja, banyak anak kosan gitu. Jadi Ya, pada nanya gitu, ada yang kayak gini 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 iya, gini nggak baik. gitu. Baik, terima kasih Jadi Bunda Oke, Devi ya. Mbak iya, Devi. Sudah ada sarannya tangkap ya, ya Mam. Mamse ya. Terima kasih. Tangkep kok. Saya langsung kebayang pengen mie ayam, beneran. Tanggung jawab nih, jadi lapar. Langsung dikirim nih Bunda. Iya. Yang pertama, kalau saya sih paling anti untuk nyamain, apalagi sama brand besar. Adanya malah kita kehilangan unique selling point kita tadi, USP kita atau diferensiasi. Justru kita harus mempunyai diferensiasi gitu loh, bukan disama-samain. Contoh, Iya. kan banyak ya orang tuh juga, kalau saya lebih suka mie ayam kampung loh, kayak yang benar-benar mie Iya. ayam kampung. Iya. Mungkin dibikin pembedanya gini, ini kebetulan aku punya temen di Lampung, dia jual mie ayam. Terus dia tuh salah satunya juga pernah di-coachingin sama partnernya suami aku. Nah, boleh dilihat ya, mie ayam Kang Boy. Coba mana sih Mie ini? ayam kampung. Ah, tadi ada kok hilang. Oh, nggak bisa. Mie ayam Kang Boy. Oh, ini karena pakai ini ya. Coba aku buang dulu. Ada nggak mie ayam Kang Boy? Bun, aku izin nggak usah pakai latar dulu ya, biar bisa ini. Maaf nih, ketahuan nih aku di kamar. Nih, mie ayam Kang Boy, kelihatan nggak? Mie ayam Kang Boy. Maaf. Belum terlihat. Oh, oke. Lihat. Instagramnya ya. Oh iya iya iya. Nanti tolong dikepoin ya, Bun. Mungkin bisa Iya, Mam, iya, Mam. bikin yang mirip gitu. Jadi dia punya dua rasa. Jadi satu mie ayam yang benar-benar kampung, dua dia mie ayam kampung juga, tapi toppingnya dia pedes. Jadi jadi daging ayamnya itu rica-rica dibuat gitu dia ya. pedes pakai cabai caplak. Rica. Kayak rica-rica. Iya. Oh Dan iya. itu Masya Allah dia dari yang awalnya homemade di rumah jadi by order, sekarang dia berhasil buka di dekat
deket apa namanya universitas gitulah di Lampung, dan itu rame banget. Sampai GoFood-GoFoodnya juga rame banget. Pembedanya cuma itu doang. Di era gempuran sekarang gacoan juga lagi buka kan di Lampung gitu loh. Yang satunya itu yang pedes bangetnya Pedes. gitu. Terus Oh, caranya kalau nanti udah mulai ada misalnya uang buat endorse, cari aja kuliner di daerah kamu yang lumayan hype orangnya, yang biasa makan atau memang akun kuliner, di endorse aja. Jadi bisa diambil misalnya highlight-nya, ini dia mie ayam Wonogiri terenak di mana bla 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 dengan cita rasa yang begini 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 gitu. Karena sesungguhnya yang original itu maksudnya lebih, menurut aku memang udah ada pasarnya sendiri gitu loh. hmm, Ya kan, iya daripada iya. niru-niruin kayak gaco-gacuan itu, kayak ngabisin waktu kamu aja gitu loh. Ujungnya orang juga tetap, ah ya udahlah itu cuman beda dikit makan gacoan, misalnya beda dikit harganya, mending makan gacoan yang benerannya aja, pasti kayak gitu. Oh iya iya Jadi maaf malah mending ya. fokus sama yang udah ada, mungkin inovasi tadi bisa, apakah nanti ada yang versi pedesnya banget. Mm-mm. Nah kayak dia ini kan tuh, ini yang pedesnya banget tuh, kelihatan kan merah banget dagingnya. Dia pakai cabai caplak. Yang original ya ada juga, yang original anakku suka makan kayak gitu. Oh iya baik Mam. Terima kasih banyak Mam Ya Sey. semoga menjawab ya. Iya, Baik, insyaallah. terima kasih. Terima kasih Bunda Devi. Mamse, kita bacain saya rekap saja ya yang dari kolom chat karena waktu ternyata Oke. tidak terasa nih. Sudah mau Oh jam ya. 9. Baik, saya coba rekap saja dari beberapa pertanyaan teman-teman di chat. Lebih banyak pertanyaan mengenai sebenarnya pingin usaha tapi bingung memulainya tuh bagaimana. Kemudian ketika sudah punya usaha kan kita harus juga bisa mengatur keuangannya ya Mamse, gitu. Itu bagaimana cara mengaturnya? Apakah harus punya rekening sendiri gitu ya, terpisah gitu atau seperti apa? Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah, oh tadi sudah ya dia secara langsung yang kalau sedang down seperti apa? Udah sih itu saja. Sepertinya lebih kepada bagaimana sama ini, oh iya, dari Bunda Imro'atul. Dia pengguna Bimi sejak 2021 dan karena baru punya anak di tahun itu, dan aku pengguna setia banget dan cocok banget apalagi sunscreennya. Pertanyaannya, apakah Bimi itu formulanya emang asli bener ada madunya katanya? Silahkan Mamsai. Aduh banyak banget ya rentetan, aku lah hanyalah ibu yang biasa. Nggak hafal tadi pertanyaannya apa aja. Satu-satu ya Mamsai. Jadi yang Ya. pertama adalah bagaimana memulai bisnis gitu ya. Idenya dan lain-lain gitu. Kadang bingung gitu. Oh ya, memulai bisnis itu cari opportunity yang deket-deket dulu aja. Jadi banyak juga nih mitra-mitra aku yang awalnya dia belajar untuk berbisnis itu dari reseller dulu. Karena kalau reseller itu dia udah ada sistemnya. Jadi kita bisa mempelajari nih cara brand tersebut, misalnya membuka reseller seperti apa. Jadi batu lompatan lah. Terus juga ngebuat brand itu seperti apa. Karena jujur ngebuat brand itu nggak mudah. Itu satu PR-nya, ngebuat brand. Ketika brand mau besar, kita harus belajar sistemasi, terus juga manajemen, pokoknya banyak banget. Paling gampang itu ya itu tadi, melihat opportunity yang ada. Yang paling mudah tadi, gabung aja reseller dulu produk apapun yang menurut kamu bisa dan mampu ngejualinnya gitu. Itu untuk ngebuka mindset tadi, berani dulu ya. Terus sama ya tadi, nggak terlalu beresiko karena kita ngejualin barang orang gitu loh. Kan masih bisa ngambil beberapa daripada ngebuat. Terus ya tadi misalnya kamu jago buat bakso, ya udah coba aja dulu buat frozenan, paling cuman 5 per hari deh, challenge diri kamu buat jual itu laku apa enggak. Karena kalau misalnya udah kayaknya baru berangan-angan doang tapi nggak action, kayak modal 1 juta nih aku buat begini-gini, taunya pas udah buat kagak laku gitu loh. Jadi mendingan meminimalisir tadi dengan yang mudah-mudah dulu, misalnya jago buat bolu, ya udah buat aja dulu sampel 5 ini laku nggak? Apa nih feedback orang gitu loh. Feedback orang tentang bolu aku beneran enak nggak? Adakah orang repeat? Jadi dari hal-hal kecil dulu tuh untuk menuju hal yang besar gitu. Terus tadi apalagi Bun? Oke, tadi ya keuangan kayaknya kita tadi sudah bahas ya. Tapi ada lebih kepada kalau udah misalnya lagi down, perlu nggak sih dana darurat gitu, Mamsei? Dana Nah, darurat satu lagi ya. dipakai. Jangan pernah merasa penghasilan penjualan kita saat itu adalah uang kita semua. Enggak. Jadi dari dulu, walaupun kita memulai, kita tuh udah harus
memperlakukan usaha kita itu kayak suatu saat bakal besar gitu loh. Jadi aku dulu walaupun misalnya omset Bimi masih 5 juta gitu ya pas awal-awal tuh, aku selalu menyisihkan kayak gaji aku secukupnya deh, gaji aku 500.000 aja. Jadi semampunya kita ya, kayak gaji semaunya kita aja, misalnya gaji aku 500.000, berarti 4,5 jutanya aku saving, terus 3 jutanya misalnya aku puter, sisanya lagi berapa tuh? 1 juta ya, apa berapa tadi? Itu kita simpen gitu loh, untuk tadi bisa endorsement atau dana darurat, kayak gitu. Jadi yang salah itu adalah kadang ibu-ibu nih, wah dapat duit 1 juta, ya udah deh jajan yuk beli baju gitu-gitu nanti gitu lagi. Nah itu salah. Jadi harusnya dari 1 juta itu kalau tadi modalnya berapa, terus ya udah deh aku ambil 250.000 dulu deh. Jadi walaupun usaha kita kecil, kita tuh udah harus membiasakan untuk menggaji diri kita gitu loh. Aku aja di Bimi bisa dibilang gaji aku udah nggak kayak founder, gaji aku lebih besaran gaji manajer aku. Bayangin Wah, tuh, karena aku merasa ya udah itu gitu udah ya. angka cukup aku segini kok gitu loh. Tapi kalau bisnisnya udah besar kan nanti bisa dapat dividen. Biasanya tuh per 6 bulan sekali gitu loh. Oke. Itu yang uang besarnya. Tapi kalau aku, oh omset Bimi gede ini uang aku semua. Enggak kayak gitu cara mainnya. Jadi Oke. justru nanti kalau udah makin gede omsetnya, kita harus punya rekening sendiri, dipisahin, jangan masuk ke rekening pribadi. Gitu. Biasakan menggaji diri, itu aja sih kuncinya. Oke. Masya Allah ya, hari ini daging banget bener-bener deh, Masya Allah. Mau saya satu lagi nih ya. Jadi, apa namanya, kalau kita udah punya usaha, terus kita stuck nih, boleh nggak sih ganti-ganti? Atau kita tetap aja nih kekeh di ini, terus berinovasi meskipun sampai stuck gitu ya? Seperti apa sebaiknya, Mom Say? Makanya sebelum memulai, kita riset dulu. Tadi kan aku udah kasih tahu teman-teman, coba cari di YouTube. Namanya 7 formula buka langsung laris Jaya Setia Budi. Itu ada tangga-tangganya tuh sampai 7. Nah, teman-teman ikutin aja itu udah bener nggak gitu loh. Yang pertama itu, aku lupa ya, misalnya yang pertama itu cari dulu nih produk yang mau kita jual seperti apa. Terus ternyata tuh ada namanya uji ngangenin. Jadi kita nggak asal jual produk kita pikir udah bagus banget, taunya nggak terima pasar, kan akhirnya gagal. Nah biasanya gara-gara kita tuh style yakin doang, action doang, tanpa mau tahu kayak tanpa ilmu atau evaluasi, itulah yang buat kita gagal gitu. Jadi kan aku bilang sama teman-teman, aku nggak mau nih teman-teman ngerasain kayak kegagalan aku yang kemarin-kemarin tuh. Dan ini aku mencoba pakai tangga bisnis yang tadi 7 formula buka langsung laris itu di Bimi, dan itu menurut aku works gitu loh. Bener-bener step-stepnya itu aku lakuin gitu loh. Masya Allah ya. Jadi, seperti itu ya, Mams. Ada satu pertanyaan lagi terakhir ternyata belum saya baca, nggak apa-apa ya, Mams ya. Jadi katanya, kalau kita tidak punya support system nih dalam usaha kita, itu kita harus seperti apa? Harus bagaimana katanya? Gini ya, kalau aku tuh selalu gini sih, mungkin kalau prinsip aku tuh bukan yang nggak mau ketergantungan sama orang lain atau apa. Tapi kan, aku bukan menggurui atau aku bukan orang yang udah soleha banget lah ya, tapi yang aku lakukan kan, aku punya Allah gitu loh. Ngapain aku takut gitu. Jadi aku tuh selalu berpegang diri itu sama diri aku. Jadi kalau ketika aku misalnya dijahatin orang atau apa, jadi support system aku tuh menurut aku ya diri aku. Karena selebihnya kalau kita harus misalnya happy, atau misalnya kita senang itu karena misalnya pasangan kita atau orang terdekat kita memperlakukan baik sama kita. Kalau gitu kita akan sulit tuh untuk tumbuh atau merasa bahagia. Jadi cobalah kayak, ya udah support system itu ya diri aku sendiri. Aku mau melakukan ini karena aku mau lebih baik. Aku melakukan ini karena aku mau begitu. Coba karena aku bukan egois. Tapi sebab ketika kita udah bertumbuh, ketika kita udah mendapatkan itu, kita juga bisa menyebar nih, manfaatnya untuk orang-orang di di sekitar kita gitu. Oke, jadi support system terbaik adalah diri sendiri dan jangan malu Iya dong. cari Mhm. temen gitu ya, Mamsa ya, Masya Allah. Ini ada Salfok katanya Mamsa glowing Masya banget Allah. katanya, Masya Allah. Ini Katanya, pakai sunscreen Bimi aja loh. nah tuh iya bener. Saya dulu tuh pecah-pecah ya waktu umroh, Mamsa. Alhamdulillah bawa Bimi langsung sembuh itu, Masya Allah. Bener-bener. Jadi teman-teman, nah kalau ngomong-ngomong soal produk Bimi, nanti ada pertanyaan nih terkait dengan produk Bimi. Yang bisa menyebutkan nanti kita akan berikan hadiah gitu ya. Baik untuk menutup
talk show kita. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dibacakan, insya Allah ya. Tidak ada yang tidak saya bacakan, nggak ada hutang, insya Allah. Dan semua pertanyaan secara langsung juga sudah saya bolehkan, biar puas gitu ya. Dan Alhamdulillah berkenan Mamseinya juga. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada satu kalimat penutup untuk menyemangati kita, Mamsei, yang ingin memulai usaha dan mungkin untuk mengembangkan usahanya. Ya, Silakan. pokoknya semangat terus jangan pertanyaan saya belum dijawab. Lalu muncul. Tadi bukannya sudah dibacain yang Imro'atul itu yang tentang itu ya, dari keuangan ya? Oh iya betul, yang madu. Betul belum Mamsei? Apa madu? Kenapa Yang madu? ini apakah terbuat beneran dari madu? Oh, alah. Gitu. Terima kasih, Iya maaf dong. ya, saya Iya, terlupa. iya. Kalau bukan semua tadi. madu ya, tapi Bimi itu semua turunan lebah gitu. Jadi bisa pakai beeswax, bisa pakai madu, bisa pakai bipolen. Nah, kebetulan kalau di kayak multipurpose balm, nourishing balm, kita pakai beeswax. Beeswax itu lilin lebah. Jadi sarang lebah yang diekstrak, dipanaskan tingkat tinggi, dia jadi kayak balsem. Nah, itulah beeswax lilin lebah dan itu manfaatnya banyak banget gitu. Terus kalau madu kita pakai ekstrak madu karena itu ya lagi-lagi di BPOM ternyata nggak semua skincare tuh misalnya kita pakai madu asli nih yang raw banget gitu ya, itu nggak boleh, nggak bakal bisa lolos BPOM karena ada standar kosmetika. Akhirnya madu yang digunakan tuh ekstrak gitu loh yang udah memang dibuatan pabrik. Nah itulah kadang sedih ya, kadang peraturan pemerintah itu kadang menyulitkan kita gitu kan. Justru, nah salah satunya aku banggain banget si Bimi yang X Dwi Handa. Ini semua ingredients yang aku ambil ini lokal dan ini salah satu bentuk pemberdayaan aku kepada petani. Jadi aku kerjasama sama salah satu pabrik, ini yang berbeda ya, pabrik teman aku. Kebetulan dia ngambil beeswax-nya dari petani Jambi. Jadi benar-benar diajarin cara mengolah sisa sarang lebah itu agar bisa bermanfaat. Terus kita juga pakai tengkawang dari Kalimantan. Jadi salah satu campaign Save Hutan Kalimantan. Nah ini bentuk salah satu kenapa sih kadang mencintai produk lokal gitu kan. Karena kan kita di era gempuran produk-produk luar ya gitu kan. Padahal kita produk lokal juga nggak kalah bagus gitu. Nah kalau ini pure murni kebetulan kayak beeswax-nya, terus oil-oilnya ini dari Indonesia nih, dari Jambi beeswax-nya, terus tengkawang butternya dari Kalimantan. Jadi kalau udah pernah nyoba nih, aromanya nih emang agak-agak cukup unik ya. Dan ini karena kesukaannya Dwi Handa, dia sukanya aroma-aroma herbal gini gitu. Gitu, jadi ya asli lah, nggak boleh nggak asli. Kalau nggak asli nanti di blacklist sama BPOM. Cuma standarnya beda, bukan madu yang kita minum ya, gitu. Iya. Terima kasih banyak Mamsei, Masya Allah ya. Katanya kemarin ada yang happy banget ketemu langsung. Iya nih, saya pada udah di jalan tuh Mamsei ke acara Bimi dan udah registrasi qadarullah nungguin anak ekskul lama banget nyampe di jalan jam 3:30 udah hampir tutup ya. Jadi akhirnya kita nggak jadi ke sana. Ternyata dia sudah ketemu langsung. Mudah-mudahan saya juga nanti bisa ketemu langsung dengan Mamsei. Dan abis ini katanya Ya. ada yang mau kepoin dan pengen coba, wajib dong Cak Uli, pasti nggak bakal nyesel. Terima Nah, kasih. silakan Mamsei berikan kalimat penutup mungkin untuk penyemangat kita. Yang tadi kan ada yang nanya nggak malu ya, jangan kalau kita mau mencoba sesuatu jangan pernah malu. Kan ada tuh dari dulu kita selalu dikasih tahu ya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Gitu juga dalam kehidupan. Kalau kita nggak mau belajar, kalau kita malu-malu buat nawarin, ya gitu-gitu aja gitu kan. Makanya kan manusia itu sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat dan berilmu. Nah, salah satunya aku apresiasi banget nih teman-teman di sini udah keren banget nih. Mau ikut Zoom, ikut sharing, meluangkan waktunya. Itu memang berarti manusia yang mau berubah untuk jadi lebih baik. Kita nggak perlu jauh-jauh deh kalau pengen lebih baik tuh nggak perlu ngelihat si A, si B gitu-gitu. Fokus aja kita buat lebih baik buat diri kita dulu aja hari ini. Karena sosmed tuh begitu toksik ya. Banyak yang memamerkan mungkin sukses itu dengan harta yang berlimpah atau yang ini. Tapi itu pokoknya jangan pernah jadi malah wah aku pengen begitu, aku gitu. Syukuri aja gitu loh apa yang ada. Kan tadi aku bilang ya sosmed tuh sebenarnya nggak seindah kenyataannya lah gitu. Kita fokus aja yang penting kita bisa lebih baik dari hari ini. Banyak kok teman-teman yang lain
yang pengen juga seberuntung teman-teman. Mungkin ada yang waktunya malah nggak bisa sama sekali nih buat ikut-ikut Zoom gini karena sibuk kerja atau sibuk ngapain gitu kan, nggak ada waktunya. Jadi teman-teman bersyukur aja dengan segala nikmat yang udah Allah kasih hari ini. Terus yang terakhir, ini selalu quote yang aku bawa kemana-mana ya, yang jadilah orang baik itu. Karena orang baik itu pasti akan ketemu lingkungan yang baik-baik, terus juga hal-hal yang positif. Kalaupun misalnya itu ada yang nggak sesuai, yakin aja karena memang Allah itu ngasih tahu kalau ini mungkin memang belum tepat atau belum saatnya, tapi mungkin tadi kan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi mungkin itu memang yang terbaik bagimu gitu. Semangat teman-teman. Terima kasih Mamse, Masya Allah, tabarakallah ya. Malam hari ini kita beri aplaus teman-teman untuk Mamse, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa sudah jam 9, padahal saya inginnya setengah 9, tapi Masya Allah ya. Mohon maaf kalau kelebihannya Mamse, mudah-mudahan tidak kapok untuk hadir Iya. di sini. Terima kasih atas sharingnya dan Masya Allah masih banyak yang bertahan hingga akhir acara. Saya ada satu pertanyaan sebelum Mamse pergi nih. Ada satu pertanyaan untuk peserta yang bisa menjawab. Pertanyaannya terkait BIMI ya. Jadi tadi Mamse itu menyebutkan tuh produknya. Coba sebutkan 2 jenis produk BIMI yang teman-teman ketahui. Silakan angkat tangan. Siapa nih Mamse? Silakan ditunjuk. Banyak banget saya bingung. Terserah Bundi aja deh. Biar Ternyata adil banyak Bundi juga aja, yang jangan tahu. saya. Saya tadi ngelihat ke siapa duluan ya. Coba panitia yang lain saya takut salah nih. Panitia Mbak Feni. Siapa Bisa pertama tadi? yang pertama tadi yang kelihatan itu Ibu Irna. Ibu Irna. Oke, silakan Ibu Irna. Assalamualaikum, izin jawab. Ya, silakan Bu. Untuk produk BIMI 2 ya. Iya, Yang 2 saja. pertama yang saya tahu Natural Soap, yang kedua adalah sunscreen. Ya, apakah betul Bu Mamse? Oke, ya mungkin tambahin dikit honey lotion sunscreen, tapi bener kok itu produk-produk BIMI. Masya Allah, jadi betul ya Mamse? Oke, Oke. terima kasih Bu Irna. Nanti panitia akan menghubungi Bu Irna. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah di penghujung acara. Saya kembalikan kepada MC kita dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mama Saila Tarabiah Habib. Semoga Ananda sehat selalu, sekeluarga juga diberikan Amin, mohon kesehatan doanya. dan lindungan Allah dan salam untuk orang tua Mama Saila. Mudah-mudahan masih ingat saya, padahal mungkin lupa ya Mami karena cuma sekali bertemu. Mudah-mudahan masih ingat. Kita nggak ada foto-foto dulu nih. Iya, nanti kita Ada foto-foto. akan kita foto di terakhir. Baik, saya serahkan kepada MC. Setelah itu baru kita berfoto. Baik, terima kasih Mbak Bu. Feni. Ya, terima kasih. Acaranya sudah berjalan dengan lancar. Salam kenal Mama Sheila. Ternyata Mama Sheila ini kakak kelas dari adik angkat saya di Lampung. Kalau Mama Sheila kenal Katy Malano, dia adik angkat saya. Oh, Masya Allah. Dunia sempit ya. Dunia sempit. Iya, benar. Izin juga ingin menyampaikan give to Papa. You can ask Papa. Papa will give you. Can you ask help? Papa, can you help Adek? Oke. Izin menyampaikan resume hari ini. Jadi mungkin ini yang saya catat saja secara pribadi. Untuk memulai usaha yang pertama adalah mental harus dipersiapkan dengan baik. Bagaimana kita menghadapi rejection atau penolakan dari orang lain. Jangan dianggap itu secara personal menyerang kita. Tapi justru biasanya kritikan akan datang dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Jadi kalau orang yang suka biasanya nggak akan ngasih kritik. Jadi kritik itu justru datang orang-orang yang tidak suka sama kita. Jadi jangan dijadikan itu masalah yang personal, tapi diambil sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Support system atau keluarga itu adalah nilai tambah, tapi ditambahkan oleh Mama Sheila, confidence terhadap diri sendiri, yakin dengan diri sendiri, itu adalah hal yang pertama. Jadi tanpa support system, jika ada support system itu baik, tapi tidak ada pun kalau kita sudah percaya dengan diri sendiri, itu akan bisa berjalan juga. Lalu untuk kalau ada tahu upsell, cross sell, jadi kalau misalnya mau kasih diskon, ada istilah upsell sama cross selling, itu coba nanti dicek aja, itu bisa nanti di implementasikan di usahanya. Dan dalam usaha harus tetap berinovasi, belajar dari Nokia yang segitu besarnya di seluruh dunia, jadi mati karena tidak mau berubah dan tidak mau berinovasi. Itu catatan yang saya ambil dari semua yang dibicarakan pada malam hari ini.
Baik. Terima kasih kepada Bundi dan kepada Mama Sela. Tidak usah berlama-lama. Kita Kita tutup foto dengan dulu. alhamdulillah dan foto dulu ya Bundi. Silahkan Ya, Bundi. baik. Silakan teman-teman membuka kamera. Oh, ini ada angkat tangan. Sudah selesai, Bapak. Mohon maaf, ya. Mungkin nanti bisa japri di grup ya pertanyaannya. Baik. Silahkan teman-teman yang sudah membuka kamera. Baik, layar pertama dulu ya. Say cheese. Bundi ke mute. Dasar mak-mak. Maaf ya, Mam saya. Sekarang layar kedua, silahkan. Oh, harus ala Mamse dong fotonya. Nah, kenapa? Oh, ala Mamse, oke. Ala Mamse. Love ini ya. Mana ini dipoto belum nih Bun? Gak ada Udah suaranya. belum Sudah. Sengaja nih biar pada nggak ngantuk. Tapi Masya Allah ya, hari ini benar-benar saya bahagia banget, Masya Allah. Kalimat terakhir dari saya adalah restu orang tua, restu suami, dan restu Allah. Itu yang membuat Mamse begitu dimudahkan mengembangkan bisnis ini. Terima kasih Mama Sheila, semoga sehat selalu untuk Ananda. Terima kasih, ini suatu kebanggaan bagi kami. Semoga tidak kapok ya Mamse untuk bisa berbagi di komunitas kami. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Selamat istirahat. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mamse. Terima kasih semuanya. Terima kasih bunda-bunda semua. Terima kasih panitia hari ini tim. Alhamdulillah selesai ya. Mbak Feni, terima kasih. Terima kasih. Mbak Selamat malam Uli, semuanya. Mbak siapa ini lagi? Semuanya Mbak yang nggak bisa saya sebutkan. Terima kasih semuanya ya. Saya tutup ya.